Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Salwa Shirley Elisia dengan NIM 2310911320028 dan dengan nomor absen 134 yang pada kesempatan ini saya ingin sedikit berbagi pengetahuan mengenai anatomi organ reproduksi pria dan wanita. Namun, apabila selama video ini berlangsung terdapat kesalahan yang saya lakukan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, sebelum menjelaskan lebih jauh, saya akan memulai dari definisi organ reproduksi. Organ reproduksi adalah organ-organ yang berperan dalam sistem reproduksi. Tapi sistem reproduksi itu apa sih? Apakah penting? Jadi, walaupun sistem reproduksi tidak berperan dalam homeostasis dan tidak esensial bagi kelangsungan hidup individu, sistem ini tetap berperan penting dalam kehidupan seseorang, terutama dalam mempertahankan keturunannya. Nah, karena sudah mengerti mengenai definisi organ reproduksi, maka saya akan lanjut menjelaskan mengenai organ reproduksi pria dan organ reproduksi wanita. Organ reproduksi pria atau organa genitalia maskulina yang berdasarkan topografinya terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu organa genitalia maskulina eksterna yang terdiri atas penis dan skrotum, dan organa genitalia maskulina interna yang terdiri atas testis, epididymis, vas deferens, glandula seminalis, glandula prostat, dan glandula bulboretral. Nah, gambar yang ada di layar teman-teman merupakan organa genitalia maskulina eksterna yang sudah saya sebutkan tadi, terdiri dari dua organ, yaitu penis dan skrotum. Untuk yang pertama, kita akan mulai bahas dari penis. Nah, penis merupakan organ kopulasi yang terdiri atas radix atau akar, korpus atau badan, dan glans atau kepala. Radix terdiri atas dua crura dan satu bulbus. Crus penis berlanjut menjadi corpus cavernosum penis, sedangkan untuk yang bulbus penis berlanjut menjadi corpus spongiosum. Corpus cavernosum penis dilapisi oleh jaringan ikat yang disebut dengan fascia bak. Jika fascia bak ini dibuka, maka akan muncul tunika albuginea yang berfungsi dalam mempertahankan konsistensi dari corpus cavernosum selama terjadinya ereksi. Kemudian, jika tunika albuginea ini dibuka, akan tampak corpus cavernosum. Sedangkan untuk yang corpus spongiosum memiliki fungsi untuk mempertahankan uretra yang ada di dalamnya agar tidak kolaps saat terjadinya ereksi penis. Selain itu, penis juga memiliki struktur yang dinamakan dengan preputium yang menyelimuti dari kolum glandis atau leher dari penis sampai ke glans penis di bagian luar yang biasanya akan disirkumsisi atau yang bahasa awamnya kita kenal dengan istilah sunat. Nah, preputium ini setelah melapisi sampai ke ujung penis akan meleku ke dalam dan membentuk mukosa yang melapisi glans penis dan akan berhenti tepat di belakang dari corona glandis. Pada bagian medialnya terdapat suatu struktur yang dinamakan dengan ostium uretra externum, yang merupakan muara dari uretra. Untuk klinisnya sendiri terdapat fimosis, yaitu kondisi ketika preputium melekat pada gland penis sehingga terjadinya stuck dan tidak dapat ditarik ke belakang. Organa genitalia maskulina eksterna yang kedua adalah skrotum. Skrotum berfungsi untuk membungkus testis di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Dan di antara keduanya, di antara dua yang di sebelah kanan dan kiri itu, terdapat pembatas yang disebut dengan septum skroti. Dari dalam keluar, skrotum terdiri atas beberapa lapisan, yaitu tunica albuginea testis, lamina visceralis tunica vaginalis, cavum vaginale, lamina parietalis tunica vaginalis, fascia spermatica interna yang merupakan lanjutan dari fascia transversalis, fascia cremasterica yang merupakan lanjutan dari fascia superficialis
et profunda musculus obliquus internus abdominis, musculus cremaster yang merupakan lanjutan dari musculus obliquus internus, fascia spermatica externa yang merupakan lanjutan dari aponeurosis musculus obliquus externus abdominis, tunica dartos, dan musculus dartos yang merupakan lanjutan dari fascia scarpa. Dan yang terakhir adalah kutis atau kulit. Nah, tadi sempat saya singgung mengenai musculus cremaster dan tunica dartos. Jadi, musculus cremaster, sesuai yang sudah saya sebutkan tadi, berfungsi untuk menaikkan testis via refleks cremaster. Sedangkan untuk tunica dartos, membuat skrotum tampak berlekuk-lekuk. Kulit skrotum sendiri memiliki glandula sebasea, rambut yang jarang, kaya akan inervasi sensoris, dan pigmentasinya yang sedikit lebih gelap. Nah, oleh karena pembahasan mengenai organa genitalia maskulina yang eksterna sudah selesai, kita masuk ke pembahasan organa genitalia maskulina yang interna. Nah, dapat dilihat dari layar teman-teman, organa genitalia maskulina interna merupakan organ-organ yang tidak dapat nampak dengan mata telanjang, atau bisa disebut bahwa organ-organ tersebut terdapat di dalam tubuh manusia, tubuh seorang pria, begitu. Ada beberapa yang nanti akan kita pelajari bersama. Untuk yang pertama adalah testis. Nah, untuk organa genitalia maskulina interna yang pertama yang akan kita bahas adalah testis. Nah, testis merupakan organ yang memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai organ eksokrin yang memproduksi spermatozoa dan sebagai organ endokrin yang menghasilkan hormon, salah satunya adalah testosteron. Testis yang sebelah kiri memiliki posisi yang lebih rendah daripada testis sebelah kanan. Hal ini berfungsi agar keduanya tidak saling menekan di antara paha. Struktur testis terdiri atas tunica albuginea sebagai lapisan yang ikut serta dalam pembentukan septula testis. Jadi tunica albuginea yang meliputi testis di bagian luarnya nanti akan seperti masuk-masuk dan sehingga menimbulkan seperti terlihat adanya sekat-sekat yang berwarna abu-abu pada gambar tersebut. Nah, kemudian ada juga lobuli testis yang terdiri atas tubulus seminiferus convolutus. Tubulus seminiferus convolutus ini merupakan tubulus yang berkelok-kelok, dan yang lainnya ada tubulus rectus, seperti namanya, rectus adalah lurus. Jadi tubulus ini memiliki gambaran yang lurus. Serta mediastinum testis yang tersusun dari rete testis. Rete berarti jala. Kemudian ada ductuli efferentes yang menjadi penghubung antara organ testis itu dengan organ di atasnya, yaitu si epididymis. Fun fact-nya, testis tidak dapat memproduksi sperma pada suhu inti tubuh kita, yaitu pada suhu 37 derajat Celcius. Oleh karena itu, Tuhan meletakkan testis pada skrotum. Nah, saat nanti misalnya lingkungan suhunya menjadi panas, testis akan naik mendekati abdomen atau mendekati perut. Sedangkan pada suhu dingin, testis akan menjauhi abdomen atau menjauhi perut. Organ berikutnya adalah epididymis. Epididymis ini berfungsi sebagai tempat maturasi atau tempat pematangan dan penyimpanan dari spermatozoon. Organ ini terdiri dari kaput atau kepala, korpus atau badan, dan kauda atau ekor. Dan bentuknya berkelok-kelok, panjang sekali. Kemudian
Spermatozoon akan matur setelah melalui kaput dan korpus dari epididymis. Kemudian setelah melewati kaput dan korpus epididymis akan disimpan pada kauda epididymis dan masih bersifat fertil sampai 40 hingga 60 hari. Tapi jika disimpan terlalu lama tanpa diejakulasikan, spermatozoon akan mengalami disintegrasi dan direabsorpsi oleh organ ini, yaitu organ epididymis. Nah, untuk selanjutnya kita akan bersama-sama mempelajari mengenai organ-organ lainnya yang di sini utamanya adalah duktus atau saluran yang memiliki fungsi yang tidak kalah penting dengan organ-organ yang sudah kita pelajari di slide sebelumnya. Nah, duktus-duktus ini akan bekerja sama dengan organ-organ tersebut, organ-organ yang sudah kita sebutkan, untuk dapat menjalankan fungsinya dalam sistem reproduksi pria dengan baik. Nah, dapat dilihat di layar, ada beberapa duktus atau saluran seperti ductus ejaculatorius, ductus deferens, dan vesicula seminalis. Nah, dari ketiga organ tersebut, dari ketiga duktus yang terletak di layar tersebut, untuk yang pertama kita akan pelajari mengenai ductus deferens. Nah, ductus deferens memiliki panjang kurang lebih sekitar 45 cm dan berjalan dari epididymis yang letaknya di atas testis seperti yang sudah kita sebutkan tadi, kemudian menuju ke funiculus spermaticus, kemudian canalis inguinalis, masuk ke cavitas pelvis, kemudian ke posterior atau belakang dari vesika urinaria atau kandung kemih. Vas deferens atau nama lain dari ductus deferens dikelilingi oleh spermatic cord dan mengangkut sperma yang sudah matur atau yang sudah dimatangkan di epididymis tadi menuju ke uretra sebelum nantinya akan diejakulasikan. Ductus deferens terletak di atas testis, lanjutan dari epididymis tadi, kemudian saat terjadi rangsangan seksual, kontraksi otot menggerakkan sperma dari epididymis ke ductus deferens, kemudian berlanjut terus sampai ke uretra. Nah, selama proses tersebut, tubuh dari pria menambahkan sekresi ke sel sperma untuk membuat air mani. Kemudian untuk organa genitalia maskulina interna, yang ketiga yang akan kita bahas adalah ductus ejaculatorius. Nah, ductus ejaculatorius merupakan gabungan dari ductus deferens atau lebih tepatnya adalah ampula ductus deferens dan ductus glandula seminalis. Nah, ductus ejaculatorius memiliki fungsi untuk menampung semen yang akan dikeluarkan pada waktu pria mengalami ejakulasi. Nah, organ ini mengandung otot polos yang memiliki fungsi sebagai untuk memberikan tekanan pada kantung sehingga sperma dapat memancar dengan kuat. Nah, setelah mempelajari dari ductus ejaculatorius, ductus deferens, dan vesicula seminalis, kita akan lanjut untuk mempelajari uretra. Uretra sebenarnya memiliki dua fungsi atau fungsi ganda, yaitu fungsi dalam sistema uropoetika dan sistema genitalia. Perlu diingat oleh teman-teman bahwasannya uretra tidak dapat mengeluarkan urin dan mengeluarkan sperma secara bersama-sama. Kenapa sih? Karena keduanya memiliki sistem saraf yang berbeda. Untuk kencing dikendalikan oleh sistem saraf simpatis, sedangkan untuk ejakulasi dikendalikan oleh sistem saraf parasimpatis yang keduanya bekerja saling berkebalikan atau saling menekan. Baik, sebelum kita membahas
judul yang ada di layar, yaitu glandula prostata dan glandula bulbourethralis, terlebih dahulu kita membahas vesicula seminalis yang sudah kita bahas tadi. Nah, vesicula seminalis adalah suatu organ yang menyekresikan sebagian besar dari cairan semen, yaitu sekitar 60%. Dan letaknya berada di posterior vesika urinaria atau di belakang dari kandung kemih. Vesika seminalis berjumlah sepasang dengan panjang kurang lebih 5-10 cm dan memiliki fungsi dalam menyimpan sperma dan cairan semen sebagai cairan untuk nutrisi dari sperma tersebut. Nah, kemudian kita lanjut untuk membahas glandula prostata dan glandula bulbourethralis. Yang pertama akan kita bahas adalah glandula prostata. Glandula prostata seperti vesicula seminalis, dia juga menyekresikan sebagian besar cairan semen, namun tidak sebanyak yang diproduksi atau disekresikan oleh vesicula seminalis. Pada glandula prostata, dia menyekresikan cairan semen sekitar sepertiga dengan bau yang khas, yaitu bau lango. Nah, cairan dari glandula prostata ini berwarna putih yang bersifat alkalis dan berfungsi untuk menyeimbangkan cairan dalam vagina. Karena seperti yang kita tahu, cairan dalam vagina itu sifatnya asam. Nah, setelah belajar mengenai glandula prostata, kita akan lanjut untuk mempelajari glandula bulbourethralis. Glandula bulbourethralis atau yang lebih dikenal dengan glandula Cooper terbenam dalam musculus sphincter uretra di posterior pars membranacea uretra, dan dia bermuara di permukaan bawah dari pars spongiosa uretra. Organ ini, yaitu glandula bulbourethralis, berfungsi untuk memproduksi cairan kental berwarna bening dan banyak sekali mengandung nutrisi. Cairan ini nantinya akan disekresikan sebelum penis mengeluarkan semen. Jadi yang pertama disekresikan adalah cairan kental warna kuning dari glandula bulbourethralis, baru penisnya mengeluarkan cairan semen. Baik, tadi juga saya sempat singgung mengenai funiculus spermaticus. Nah, funiculus spermaticus ini adalah struktur yang berbentuk tubular yang berisi beberapa struktur kecil di dalamnya, yaitu antara lain ductus deferens, arteri deferentialis, arteri testicularis, arteri cremasterica, plexus pampiniformis, ramus genitalis nervus genitofemoralis, dan serabut saraf otonom, serta pembuluh darah. Nah, si funiculus spermaticus ini lewat di dalam canalis inguinalis bersama-sama dengan nervus ilioinguinalis. Dari pembahasan organa genitalia maskulina interna, dapat disimpulkan saluran testis yang menjadi tempat perjalanan sperma dimulai dari tubulus-tubulusnya. Dari tubuli seminiferi contorti, kemudian masuk ke tubuli seminiferi recti, kemudian ke rete testis yang berbentuk anyaman tadi atau jala, kemudian masuk ke ductuli efferentes testis yang menghubungkan antara si testis dengan epididymis, kemudian ada ductuli epididymis yang sangat panjang, dan ductuli deferens yang berlanjut sampai ke uretra sebelum nantinya akan diejakulasikan di uretra. Nah, setelahnya selesai sudah pembahasan kita mengenai organa genitalia maskulina, baik organa genitalia
maskulina yang eksterna atau yang tampak seperti penis dan skrotum, maupun organa genitalia maskulina interna yang tidak tampak dengan mata telanjang, seperti testis dan lain-lain sampai ke uretra. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu organa genitalia feminina atau organ reproduksi pada wanita. Organa genitalia feminina ini sama dengan organa genitalia maskulina yang ada pada pria. Persamaannya apa? Persamaannya adalah keduanya dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu organa genitalia feminina interna dan organa genitalia feminina eksterna. Untuk organa genitalia feminina yang interna terdiri atas ovarium, tuba uterina, uterus, dan vagina. Sedangkan untuk organa genitalia feminina yang eksterna disebut sebagai satu kesatuan yang sering disebut dengan istilah vulva atau pudendum. Nah, pembahasan mengenai organa genitalia feminina interna, yang pertama kita akan mulai dari organ ovarium. Ovarium ini adalah organ yang homolog dengan testis. Homolog artinya asal embriologisnya itu berasal dari struktur yang sama yang kemudian karena adanya kromosom dari ayah nanti terbentuk XX ataupun XY, itunya akan berdiferensiasi menjadi dua jenis kelamin yang berbeda. Nah, ovarium ini berfungsi untuk menghasilkan ovum atau yang kita sering kenal dengan sel telur. Sama seperti organ-organ lainnya yang sudah kita bahas sebelumnya, ovarium memiliki struktur juga. Strukturnya berupa memiliki dua ekstremitas, yaitu ekstremitas tubaria yang menghadap ke tubae uterinae dan ekstremitas uterina yang menghadap ke uterus atau ke rahim. Kemudian terdapat juga ligamen yang memfiksasi ovarium, yaitu ligamentum ovarii proprium, ligamentum suspensorium ovarii, dan ligamentum latum uteri. Organ selanjutnya yang akan kita bahas adalah uterus. Uterus ini memiliki beberapa struktur seperti korpus, fundus, dan serviks. Posisi normal uterus adalah ada dua, yaitu anteversi dan antefleksi. Pada bagian serviks uteri terdapat ostium anatomicum uteri internum, isthmus uteri, dan canalis cervicalis uteri. Lapisan uterus dari dalam keluar adalah dimulai dari endometrium, myometrium, dan perimetrium. Nah, yang paling sering kita dengar adalah endometrium ya. Endometrium ini adalah struktur dari uterus yang apabila tidak terjadi pembuahan akan terjadi menstruasi sehingga endometriumnya meluruh. Uterus memiliki beberapa ligamentum yang memfiksasinya, antara lain ligamentum viscouterina di bagian anterior atau di bagian depan, kemudian ada ligamentum sacrouterina di bagian posterior atau di bagian belakang, kemudian ada ligamentum latum, kemudian ligamentum rotundum atau teres uteri, dan ligamentum cardinale atau cervicale laterale. Kemudian ada vagina. Vagina adalah organ kopulasi. Tidak hanya itu, vagina juga berfungsi sebagai saluran kelahiran dan sebagai tempat lewatnya darah menstruasi. Pada dinding vagina terdapat rugae vaginales yang dapat memberikan rangsangan seksual. Strukturnya terdiri atas fornix anterior, fornix posterior,
dan fornix lateral dextra et sinistra. Vagina juga memiliki sifat yang sangat distensibel atau mudahnya kita sebut melar gitu ya. Karena jika dia ditambah dengan pengaruh dari hormon relaksin, pada kehamilan yang semakin tua, maka vagina ini akan semakin distensibel, bahkan distensibelnya sampai ekstrim. Saat apa? Saat janin menuju vagina menjelang kelahiran. Nah, pembahasan mengenai organa genitalia feminina interna atau organ reproduksi wanita, khususnya bagian yang dalam, sudah selesai. Jadi, sekarang kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan organa genitalia feminina externa atau organ reproduksi wanita bagian luar yang disebut dengan vulva atau pudendum. Nah, vulva atau pudendum ini terdiri atas beberapa struktur, antara lain mos pubis atau rambut kemaluan, kemudian ada klitoris, yaitu organ yang homolog dengan penis, yang dia memiliki struktur antara lain glans, corpus, dan crus. Selain itu juga ada bulbus vestibuli, labia majora, labium minora, majora dapat diartikan besar, sedangkan minora dapat diartikan kecil. Kemudian selain ada labia majora, labium minora, ada lagi vestibulum vaginae. Kemudian ada himen. Himen ini bahasa alamnya sering kita sebut dengan selaput darah. Kemudian ada glandula vestibularis mayor. Nah, kita akan mulai bahas satu persatu. Yang pertama akan kita bahas adalah klitoris. Nah, klitoris merupakan bagian yang sangat penting dari alat reproduksi wanita atau organa genitalia feminina. Klitoris ini merupakan alat reproduksi wanita yang sifatnya erektil. Organ ini banyak sekali mengandung pembuluh-pembuluh darah serta serat saraf sensorik, sehingga membuat organ ini, yaitu klitoris, menjadi sangat sensitif. Kemudian kita akan belajar bersama mengenai labia majora. Labia majora pada bagian luar tertutup dengan rambut kemaluan, atau yang sudah kita pelajari tadi disebut dengan mons pubis. Sedangkan pada bagian dalamnya itu tanpa rambut dan merupakan selaput yang mengandung kelenjar sebasea. Kemudian juga kalau ada mayor juga ada minor. Kemudian kita bahas tentang labia minora. Labia minora ini merupakan lipatan di bagian labia mayor dan tanpa ditumbuhi rambut serta tidak memiliki lemak subkutan. Jadi strukturnya labia minora dengan labia majora itu lumayan cukup berbeda ya. Selanjutnya ada vestibulum yang merupakan nama yang diberikan pada rongga di sekeliling yang dikelilingi oleh labia minora. Nah, teman-teman bisa lihat di layar terdapat tulisan vestibulum. Vestibulum. Kemudian vestibulum berada di tengah dari labia majora yang memiliki dua muara sekaligus, yaitu muara dari kelenjar Bartolini dan muara dari kelenjar Skene. Nah, selanjutnya kita belajar mengenai himen, atau yang sering kita dengar, sering kita sebut dengan selaput darah pada wanita. Nah, himen ini merupakan selaput tipis yang menutupi lubang dari vagina. Dia sifatnya mudah rapuh dan juga mudah robek. Himen ini tidak hanya satu bentuk, teman-teman. Dia memiliki beberapa bentuk ya, lumayan banyak, seperti yang bisa teman-teman lihat di layar. Itu ada anularis atau berbentuk seperti cincin,
kemudian semilunaris, berbentuk seperti bulan sabit, kemudian ada cribiformis yang berbentuk seperti berlubang-lubang ya, seperti tapisan yang bisa kalian lihat tuh tulisannya cribiform. Selain itu juga ada bentuk yang disebut dengan fimbriatus. Ingat kan tadi di uterus juga ada struktur yang dinamakan fimbre. Fimbre tadi artinya dia menonjol-nonjol seperti jari-jari. Nah, sama seperti bentuknya di himen ini, fimbriatus adalah tepinya membentuk seperti jari gitu. Kemudian ada imperforatus atau yang tidak berlubang. Nah, pada kondisi himen imperforatus seperti ini atau yang tidak berlubang ini menyebabkan darah menstruasi menjadi tidak keluar. Kemudian yang terakhir ada karunkula hymenalis. Nah, karunkula hymenalis ini dapat terjadi ketika himennya sudah robek sehingga tampak seperti fragmen bulat kecil yang tersisa di tepi-tepi perlekatannya. Nah, jadi selain banyak sekali organ-organ pada organa genitalia feminina yang sudah kita sebut tadi, terdapat juga organ lainnya pada wanita yang sangat penting, apalagi untuk wanita dewasa untuk laktasi, yaitu adalah glandula mame. Nah, glandula mame ini dia rudimenter pada laki-laki atau dia tidak berkembang pada laki-laki, berkembangnya hanya pada perempuan. Nah, fungsi dari si glandula mame ini adalah sebagai laktasi pada wanita. Nah, setelah wanita mengalami pubertas, kemudian pada saat dewasa dia hamil, kemudian setelah hamil akan terjadi proses laktasi atau proses menyusui. Inilah glandula mame disinilah yang sangat amat berperan. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya mame melekat di sekitar 2/3 musculus pectoralis mayor dan sepertiganya di musculus serratus anterior. Kemudian jika kita lihat dari luar akan tampak struktur papila mame atau yang di situ ditulis nipple. Kemudian ada areola mame yang berwarna lebih gelap. Ya, dia berisi textus connectivus areolaris, itu berarti jaringan ikat longgar. Kemudian ada glandula mame. Nah, selain itu, kita juga bisa lihat ada beberapa struktur lainnya. Kemudian, glandula mame ini melekat pada kutis atau kulit. Nah, perlekatan glandula mame pada kutis atau kulit ini terjadi dengan bantuan, yaitu bantuan ligamentum suspensorium yang juga berfungsi selain melekatkan juga berfungsi dalam menyangga mame. Nah, selain yang sudah saya sebutkan tadi, mame juga terdiri atas beberapa jaringan seperti jaringan fibroadiposa. Adiposa itu artinya lemak, kemudian ada jaringan glandular. Glandular itu artinya kelenjar-kelenjar, kemudian juga ada pembuluh darah dan limfe, kemudian ada nervi atau ada saraf-sarafnya. Ada juga duktus-duktusnya yang bisa kalian lihat di layar kalian. Baik, itu tadi adalah beberapa pengetahuan, beberapa penjelasan yang mungkin saya dapat sampaikan kepada teman-teman. Semoga dengan pengetahuan ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan teman-teman sekalian. Mungkin kita bisa simpulkan tadi dari organa genitalia maskulina atau organ reproduksi pada laki-laki yang terbagi menjadi
eksterna atau yang di luar dan interna. Kemudian begitu pula pada organ reproduksi perempuan atau organa genitalia feminina juga ada yang eksterna, juga ada yang interna, dengan disertai organ-organ yang begitu banyak. Tentu organ-organ itu tidak bekerja sendiri ya. Mereka saling bekerja sama untuk dapat membentuk sistem reproduksi yang baik sehingga juga bermanfaat untuk kita manusia. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita bersyukur karena ada organ-organ reproduksi tersebut dengan menjaganya dengan baik. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.